102,5 Cianjur FM, Radio Kamamet Balarea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM. Di hari ini, hari Selasa, hari ke-10 di bulan Januari 2023. Dan tentunya seperti yang sudah diinformasikan tadi, hari ini akan ada talk show program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur. Dan alhamdulillah narasumber Pak Jaksa sudah hadir di sini, siap untuk menyampaikan informasi buat Mitra Cianjur FM semuanya. Nanti yang mau gabung boleh di 270-300-nya, on air-nya boleh. Atau mau SMS atau juga WA-nya boleh di 085722646792. Tapi sabar dulu, tahan dulu. Tentunya kita harus mendengarkan penjelasan dari Pak Jaksa sambil kita menyapa Pak Jaksanya, karena sudah lama tidak bertemu. Ada Bapak Imam Tauhid SH. Beliau ini selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur. Betul Pak? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Dan semangat. Tetap semangat. Nah itu sudah berapa tahun ya Pak nggak ketemu? Oh enggak. Mungkin tahun kemarin ketemu sekali, sekarang tahun ini ketemu lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Perdana ya Pak di tempat baru Pak? Perdana di tempat baru. Bolehlah sebelum dimulai bagaimana komentarnya Pak di ruangan ini? Sepertinya lebih ceria. Aduh, ceria, cerah. Aduh. Secerah cuaca hari ini. Nah gitu betul ya. Alhamdulillah Mitra Cianjur FM Bapak Imam Tauhid SH akan membahas terkait dengan Jaksa Jaga Desa. Yang bertugas Ansirwa Yuni tentunya akan menemani sampai nanti satu interval ke depan. Sampai jam berapa ya? Simak terus sampai nanti akhir acara di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur, membahas tentang Jaksa Jaga Desa. Ini Pak, berbicara tentang Jaksa Jaga Desa, apakah ini memang program baru dari Kejaksaan Pak? Nanti silakan Bapak boleh jelaskan maksud dari Jaksa Jaga Desa itu seperti apa, dan dasar hukumnya sendiri itu bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada para pendengar Cianjur FM dan Ibu penyiar yang masih berada di sini, masih sama seperti dulu, lebih ceria, lebih cerah. Baik, terkait dengan Jaksa Jaga Desa. Nah, apakah ini merupakan suatu program baru dari Kejaksaan? Jadi ini didasarkan dari MOU antara Jaksa Agung dengan Kementerian Desa. Nah, itu MOU sendiri nomor 122 garis miring M garis miring DPD 1 garis miring KB garis miring 3 2018. Nah, ini ada nomor capnya tanggal 15 Maret 2018. Jadi ini sudah ada pada tahun 2018 perjanjiannya, dan kemudian dilanjutkan dengan kerjasama Jam Intel dan Dirjen Kemendes ke BDTT pada tanggal 7 November 2018. Nah, Jaga Desa ini sendiri yaitu program Jaksa Garda Desa. Nah, mungkin para pendengar khususnya mungkin ada beberapa kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur atau masyarakat yang ingin mengetahui apa sih program Jaga Desa itu. Nah, Jaga Desa ini jadi maksud dan tujuannya dibuat itu yaitu untuk mewujudkan pemahaman yang sama antar perangkat pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan aparat penegak hukum. Nah, dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa di wilayah masing-masing. Nah, ini program Jaksa Garda Desa ini merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Nah, kemudian tujuan utama program Jaga Desa ialah menjadikan kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa. Nah, jadi tidak ada suatu ketakutan lagi lah dalam mengelola anggaran. Jadi kita kawal melalui Jaksa Jaga Desa. Nah, nanti dengan cara kita sosialisasi ke desa-desa, memberikan pengarahan sosialisasi bagaimana memanfaatkan anggaran dana desa atau dana desa, bagaimana pengelolaan yang baik dan sesuai dengan aturan. Nah, kemudian khususnya dalam berkonsultasi dan menyampaikan semua permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian diharapkan dapat dihindari kesan dan ketakutan bagi kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut.
Nah, kemudian peran kejaksaan dalam jaga desa ini yaitu mengawal dana desa yang diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh pemerintah daerah dan jajarannya. Nah, melalui program Jaksa Desa ini pihak kejaksaan berupaya untuk dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan ADD yang seperti kita ketahui kan biasanya banyak beberapa laporan tentang anggaran dana desa yang disalahgunakan. Nah, dengan program Jaksa Jaga Desa ini walaupun sudah dalam perjanjiannya dan kita akan mulai laksanakan pada tahun ini ke seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Jadi seperti itu. Siap. Jaksa Jaga Desa. Ini kan tahun ini ya Pak untuk Kabupaten Cianjur baru. Tahun ini. Ya. Nah, tapi sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan. Apakah ini memang yang perdana atau bagaimana Pak? Sudah. Sosialisasi sudah kita laksanakan. Mungkin kemarin pas akhir tahun ada pelantikan kepala desa ya, ada Pilkades. Nah, kita sampaikan juga program kita dalam mensosialisasikan Jaksa Jaga Desa, yaitu memberi sosialisasi kepada kepala desa yang dimana kita ketahui latar belakang atau background kepala desa ini kan bermacam-macam ya. Nah, tidak semua mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar atau pengadaan barang dan jasa yang benar. Nah, sebab walaupun sudah ada aturannya, kita di sini mengingatkan atau mengawal dalam pengelolaan penggunaannya di desanya masing-masing. Jadi seperti itu. Ini kan ada apa ya upaya pendampingan ya Pak, boleh dikatakan seperti itu. Nah, nanti sampai awal proses pembangunan sampai akhir atau bagaimana Pak nanti untuk jadi biasanya kan ada tata kelola administrasi ya, atau evaluasi setelah pelaksanaan. Nah, nanti di program ini kita kan hanya sosialisasi. Ya kan? Nah, nanti apakah bagaimana pekerjaannya sudah benar atau administrasi apa segala macam, di luar itu kan sudah ada inspektorat yang mengawasi proses pelaksanaannya. Nah, nanti di kita juga ada pendampingan terkait evaluasi apakah pekerjaan atau administrasinya sudah baik dan benar gitu loh, dan bisa dikonsultasikan permasalahan yang ada di desa yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Jadi seperti itu. Nah, ini di Cianjur dengan banyaknya jumlah desa, nanti tercover semua Pak? Apakah memang nanti ada persyaratan khusus bagi desa-desa tersebut jika ingin memang ada pendampingan dari jaksa ini di Jaksa Jaga Desa ini nanti seperti apa? Nanti mungkin mekanismenya kalau ke desa-desa itu kita kan kasih sosialisasi satu-satu, tapi lebih efisiennya nanti paling kita undang di satu kecamatan, tapi dengan audien kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Jadi biasanya seperti itu. Jadi tidak, kalau ke desa-desa kan banyak tuh ya kan. Atau nanti kita bagi tim karena ke personil kita juga terbatas. Jadi untuk sosialisasi mungkin kita akan sosialisasikan di satu tempat, tapi dengan audiens dari beberapa desa. Jadi seperti itu. Sip, mantap ya Pak ya. Berarti memang ini mulia sekali ya Pak ya. Ini tujuan utamanya apakah memang nanti untuk anggaran desa yang memang nanti alokasinya benar, tidak ada penyimpangan, apakah ada tujuan lain ya Pak yang lebih spesifik lagi gitu Pak terkait dengan Jaksa Jaga Desa ini Pak? Karena kan seperti kita ketahui ya Pak ya, punten tapi sebelum ini ada beberapa kejadian di tahun-tahun sebelumnya justru banyaknya penyimpangan atau bisa dikatakan korupsi lah desa itu. Apakah memang ini terjadi karena tidak adanya pendampingan atau tidak adanya jaga desa dari kejaksaan atau bagaimana Pak sehingga terjadi gitu Pak? Jadi sesuai dengan MOU yang sudah ditandatangani mungkin kan di tahun 2018 ya antara Jaksa Agung dengan Kementerian Desa. Nah, jadi kita sudah mulai dari 2000 setelah ditandatanganinya 19, 20, 21, 22 sampai sekarang. Nah, kita upayakan Jaksa Jaga Desa ini bisa bermanfaat untuk kepala desa. Nah, bagaimana untuk tidak agar penyalahgunaan itu ini untuk meminimalisir, Jaksa Desa ini untuk salah satunya meminimalisir adanya penyalahgunaan yang ada di desa. Anggaran uang biasanya kan satu desa itu bisa dianggarkan sampai 1 miliar ya. Itu, Pak. Nah, cuman banyak juga yang tidak sedikit juga yang bingung dalam pengolahannya gitu. Nah, jadi ada indikator keberhasilan Jaga Desa, yaitu antara lain yaitu dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya, kemudian
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat desa, memaksimalkan serapan dana desa yang tepat sasaran dalam penggunaannya. Nah, ini tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa. Nah, ini kontribusi masyarakat juga sangat berperan dalam pembangunan di desa, meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa, kegiatan yang dinilai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB desa, dan terjadinya peningkatan pendapatan asli desa. Nah, itu yang menjadi indikator keberhasilan jaga desa untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan di desa. Jadi seperti Nah, tapi Pak, di kabupaten atau di kota lain ini penerapan aplikasinya sudah ada gitu terkait dengan jaksa jaga desa sama atau bagaimana Pak? Jadi ini lebih Dan tingkat keberhasilannya Pak, nah, seperti apa? Ini kan baru mulai kan dari jaga desa dari bidang intelijen. Mungkin selama ini juga sudah ada pendampingan hukum dari bidang Datun, ya, di mana itu mendampingi namanya IMANEF, jadi monitoring evaluasi terkait dengan apa-apa yang sudah dilaksanakan, apa-apa yang mungkin sudah diawasi oleh inspektorat, kita mengawasi kembali. Nah, itu sudah ada pendampingan hukum Datun. Nah, ini untuk memperkuat lagi di bidang intelijen, yaitu ada jaksa jaga desa. Jadi seperti itu. Nah, nanti Pak, bagaimana apa yang memang nanti apa yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri? Ternyata Pak, ketika upaya jaksa jaga desa ini sudah dilakukan, tapi tetap ada penyimpangan gitu Pak, dari berupa anggaran ataupun yang lainnya. Nah, itu bagaimana nanti Pak? Nah, terkait dengan hal seperti itu, misalnya ada beberapa desa sudah disosialisasikan jaga desa, karena ini kan sosialisasi sifatnya, jadi untuk sebagai pegangan atau bahan pengetahuan bagi para kepala desa. Tapi di mana di tengah jalan nanti ada penyimpangan terkait seperti itu, kita persuasif sudah, ya kita paling melaksanakan tindakan represif dalam artian adanya terjadi penyimpangan seperti itu tetap harus di audit internal dulu, dalam artian dalam hal ini yaitu inspektorat. Nah, nanti biasanya kalau misalnya ada laporan ke kami biasanya kerjasama dengan APIP sesuai dengan MOU kami. Nah, nanti kalau misalnya temuannya besar, nah nanti kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum gitu. Kalaupun memang kecil, biasanya ada perintah bayar ya, atau ganti keuangan negara. Jadi seperti itu. Jangan coba-coba ya Pak ya. Ini Pak, ini Pak berbicara tentang jaksa jaga desa, ada istilah TP4D ya Pak ya. Nah, ini tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan daerah. Nah, ini Pak, ini tim pengawal sendiri memang apa kebijakan dari Kejaksaan Negeri setempat Pak, atau bagaimana nanti itu Pak? Jadi terkait dengan TP4D, kalau dulu mungkin masih ada program tersebut TP4D. Nah, kebetulan TP4D sudah dihapuskan di tingkat Kejaksaan Negeri. Nah, sekarang jadi adanya di Kejaksaan Tinggi provinsi. Nah, itu pun bahasanya sudah dirubah, bukan TP4D, yaitu PPS, program pembangunan strategis. Program proyek pembangunan strategis. Proyek pembangunan strategis untuk tingkat Kejaksaan Negeri ya Pak? Tingkat Kejaksaan Tinggi. Jadi TP4D sudah dihapuskan, dibubarkan sesuai edaran Jaksa Agung. Nah, kemudian diganti dengan namanya PPS, proyek pendampingan strategis. Proyek pendampingan strategis. Dan itu adanya di Kejaksaan Tinggi, adanya di provinsi dan di Kejaksaan Agung. Jadi cuma ada di tingkat provinsi dan pusat. Jadi seperti itu. Ini Pak, kalau untuk pembangunan ini nantinya secara menyeluruh atau bagaimana Pak? Nanti untuk apa ya? Untuk nanti kan tiap desa ada anggarannya Pak. Terus Jaksa tuh melaksanakan upaya pendampingannya terkait dengan pembangunan di desa tersebut. Nanti secara menyeluruh atau bagaimana? Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, atau sampai nanti bagaimana Pak itu? Nah, jadi terkait hal tersebut itu tetap dilaksanakan oleh desa masing-masing. Nah, jadi adapun dari pendampingan dengan jaksa jaga desa ini hanya berperan untuk meminimalisir, dalam artian sebagai pengetahuan atau informasi bagi para kepala desa di daerah yang masih belum paham dalam pengelolaan keuangan, baik itu dana desa atau ADD. Nah, jadi mudah-mudahan sih bisa bermanfaat
nanti kita actionnya kita agendakan untuk ke desa-desa dengan mungkin dengan koordinasi melalui kecamatan, nanti kita kumpulkan beberapa desa di kecamatan seperti itu. Oke, buat mitra yang mau gabung dari tadi katanya mau gabung mau bertanya, boleh sekarang sudah dibuka layanan interaktif, boleh di 2700300-nya atau juga boleh di 085722646792-nya lewat SMS atau lewat WA-nya. Nah, telepon boleh kita buka sekarang. Nah, ini ada yang bertanya Pak dari Kang Fahmi di Solok Pandan. Selamat pagi Pak Jaksa, mau tanya ini terkait dengan Jaksa Jaga Desa. Ini misalkan ada desa yang belum menyelesaikan APBDes katanya Pak, apakah kejaksaan bisa turun langsung ke desa dan bagaimana program Jaksa Jaga Desa tersebut dilakukan di desa yang memang belum menyelesaikan APBDes-nya katanya Pak, seperti apa? Kang Fahmi di Solok Pandan. Baik Kang Fahmi, terima kasih pertanyaannya. Jadi APBDes itu kan sudah direncanakan. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam APBDes yang sudah direncanakan dan dianggarkan itu belum selesai, nah, atau misalnya belum terlaksana. Nah, kalau dalam perencanaan APBDes sudah sesuai dan realisasi masih belum, biasanya kan ada pengawasan tetap ya dari internal daerah, dari inspektorat daerah. Nah, di situ nanti kan dijelaskan apakah terkendala dengan cuaca atau keadaannya seperti sekarang nih, kan ada gempa nih, ya kan? Ternyata tadinya mau bikin jalan atau mau dilaksanakan pembangunan, nah terkendala dengan adanya bencana alam. Nah, ini kan sama keadaan memaksa. Jadi ada nanti alasan, baik itu mau secara lisan maupun tulisan. Jadi nanti ada auditnya juga apa yang menjadi permasalahan APBDes itu belum terlaksana atau selesai, sedangkan sudah dianggarkan APBDes tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nanti ada tim dari inspektorat daerah yang mengawasi terkait pembangunan atau evaluasi di akhir tahun misalnya apa yang menjadi kendala permasalahan jika APBDes itu yang sudah direncanakan dan sudah direncanakan, sudah mau dilaksanakan tapi masih belum selesai atau terlaksana. Jadi seperti itu. Siap ini Pak, berbicara Jaksa Jaga Desa, pastinya ini akan ada manfaat untuk semuanya Pak. Untuk masyarakat sendiri Pak, secara langsung yang dirasakan nanti seperti apa Pak? Jadi Jaksa Jaga Desa untuk masyarakat khususnya seperti yang tadi saya bilang dalam indikator tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa. Nah, ini salah satu indikator keberhasilannya. Jadi manfaatnya Jaga Desa ini masyarakat itu bisa melaksanakan pembangunan yang ada di desa, dalam artian berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Apakah misalnya ingin bangun jalan, kan tidak bisa tuh kalau hanya perangkat desa atau misalnya hanya kadesnya saja gitu. Tetap kan harus ada kontribusi dari masyarakat. Tingginya kontribusi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan desa. Nah, selain itu bisa menyerap tenaga lokal pada kegiatan pembangunan desa. Nah, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang belum ada kerjaan, terus si desa mau membangun jalan atau apa, bisa, nah ya, itu kan sudah ada anggarannya. Nah, itu bisa menyerap tenaga lokal. Ada honor untuk membantu pembangunan yang ada di desa. Nah, itu sangat berperan sekali untuk masyarakat, dan tentunya masyarakat sekitar juga harus mengawasi dan selain ikut serta harus mengawasi juga proses pembangunannya. Jangan sampai sudah ada anggarannya di desa sampai bermiliar, anggarannya tidak dipakai, nah dan pembangunan tidak dilaksanakan. Nah, itu jadi salah satu penyalahgunaan kalau seperti itu. Jadi peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi itu. Ya. Harus aktif juga ya Pak ya masyarakatnya. Oke, dan terima kasih buat mitra yang sudah gabung lagi lewat SMS-nya. Terima kasih, nanti kami bacakan. Dan dari Kang Fahmi katanya, terima kasih Pak Jaksa penjelasannya. Oke, makasih aja gitu Pak. Sama-sama Kang Fahmi. Oke mitra ya, terima kasih sebelumnya yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat SMS-nya, lewat WA-nya. Terima kasih. Nanti kita balik lagi. Ada siapa? Banyak ini. Nanti ya kita bacakan pertanyaan dari Mitra Cianjur FM. Dan tentunya kita masih di sini di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur, membahas tentang Jaksa Jaga Desa. Yang mau
tanya-tanya lagi, sok boleh mangga, mumpung Pak Jaksanya ada di sini, kapan lagi sok kepoin Pak Jaksa. Boleh ya, boleh nanti di 2700300-nya atau juga boleh di 085722646792. Nah, ini pertanyaan dari Mitra Cianjur FM sudah banyak yang masuk lewat SMS-nya, lewat WA-nya juga sudah ada. Terima kasih. Tapi sebelum membacakan pertanyaan dari Mitra Cianjur FM ini Pak, ke materi lagi ya Pak ya. Jaksa jaga desa ini kan nantinya juga untuk meminimalisir tindakan penyimpangan dan sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadinya tindak korupsi. Nah ini Pak, berbicara tentang tindak korupsi, pastinya juga ada strategi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan Pak. Bagaimana strategi pemberantasan tindak korupsi tersebut agar tidak terjadinya korupsi seperti apa Pak? Dan nanti apakah yang termasuk dengan tindak pidana korupsi itu banyak jenisnya? Apakah memang bagaimana Pak? Seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terkait dengan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, jadi kami ada strategi terkait dengan meminimalisir perbuatan korupsi tersebut, yaitu dengan cara melakukan pencegahan, yaitu pencegahan dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya itu dengan salah satunya yang kita adakan sekarang yaitu Jaksa Menyapa. Nah, kita sosialisasi masyarakat terkait hukum atau misalnya terkait lebih spesifik seperti yang sekarang khususnya kepada kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Nah, selain itu kita dalam melakukan pencegahan membuat kurikulum anti korupsi di sekolah. Nah, ini keren, ya, yang sedang kita gagas kurikulum tersebut. Jadi ini salah satu arahan atau instruksi dari Kajati kami juga dalam memasukkan kurikulum anti korupsi di sewilayah Kejari yang ada di Kabupaten sekejari di wilayah Provinsi Jabar untuk memasukkan anti kurikulum korupsi ke sekolah-sekolah. Jadi minimal kita ada karena kita personil terbatas, SDM terbatas, mungkin nanti kita kasih sosialisasi atau pelatihan kepada guru-guru yang mengajarkan untuk sedikit menceritakan atau membahas tentang kurikulum anti korupsi yang ada di untuk khususnya bermanfaat dari untuk SD, SMP atau SMA. Nah, jadi ada kurikulum tersebut. Jadi untuk mencegah sejak dini perbuatan korupsi seperti itu. Selain itu ada juga kita buat kantin kejujuran. Jadi kantin kejujuran seperti ini kita buat. Jadi nanti kita sediakan seperti supermarket, tapi tidak ada yang tunggu. Jadi nanti bayar. Jadi siapa yang mau membeli, apakah itu pegawai atau masyarakat, jadi bayar langsung di situ. Nah, tentunya kita tetap mengawasi apakah nanti sudah ada harganya berapa, jadi tinggal beli, masukkan ke tempat yang untuk simpan uangnya. Jadi namanya itu kan kejujuran. Nah, selain itu kami ada penyuluhan dan penerangan hukum. Nah, penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi ada kami melakukan penyuluhan ke desa-desa, ke sekolah juga. Nah, kalau di sekolah biasanya kita adakan Jaksa Masuk Sekolah. Nah, Jaksa Masuk Sekolah itu udah program rutin dari kita tiap bulan juga seperti Jaksa Menyapa kita adakan program tersebut. Nah, salah dan satunya lagi untuk strategi pemberantasan yaitu peningkatan fungsi pengawasan. Nah, kita melaksanakan fungsi pengawasan, apakah baik kita turun langsung melalui Manef atau misalnya ada laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan atau anggaran desa atau tidak hanya desa, apakah itu penyalahgunaan anggaran yang ada di pemerintah daerah atau di provinsi yang ada pekerjaannya di sini, itu macam-macam kita dapat laporan seperti itu. Nah, itu salah satu, itu beberapa strategi pemberantasan korupsi yang kami lakukan. Dan kalaupun strategi itu tidak berhasil, kita ada penindakan. Nah, penindakan apabila telah terjadi tindak pidana yang merugikan negara. Nah, itu sudah satu langkah akhir kalau misalnya strategi itu kita tidak bisa terapkan. Nah, hukumannya itu juga ada kalau sudah penindakan, bisa pidana badan atau denda atau pengembalian keuangan negara. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi dijelaskan apa sih beberapa macam tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu kerugian keuangan negara. Nah, kalau definisi
korupsi itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Nah, ini kita yang menjadi pegangan kita. Ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir itu gratifikasi. Nah, itu merupakan jenis-jenis korupsi yang salah satu langkah untuk kita melakukan tindakan akhir jika strategi pencegahan sudah tidak bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Keren nih, tadi ada penggelapan jabatan ya Pak, hati-hati ya Pak. Ya. Berarti termasuk juga Pak ya? Termasuk juga. Apakah sejauh ini Pak yang paling banyak Pak dari tadi yang Bapak jelaskan Pak, ini kasusnya apa Pak? Nah, mungkin yang lebih banyak ini yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu korupsi sendiri. Apakah itu pekerjaan atau misalnya anggaran sudah direncanakan untuk bangun jalan atau jembatan, tapi di markup atau misalnya tidak sesuai spek, harusnya pakai besinya yang ukuran ini segini, ini pakai ukurannya segini, gitu. Nah, semennya tidak sesuai spek juga. Nah, itu bisa jadi rata-rata yang banyak sekarang itu ya tentang korupsi juga lah, banyak penyalahgunaannya. Ada lagi Pak Mitra Cianjur FM yang bertanya, ini dari Teh Wulan. Nah, Teh Wulan di Kelurahan Sayang katanya, selamat pagi Pak Jaksa. Biasanya penyimpangan anggaran terjadi karena kesengajaan ataukah unsur ketidaksengajaan? Bagaimana kalau unsur ketidaksengajaan karena kurangnya pemahaman perangkat desanya? Nanti bagaimana juga penyelesaiannya? Apakah memang ditindak sesuai dengan seharusnya atau bagaimana katanya Pak? Silakan. Biasanya kalau tindak pidana korupsi itu banyaknya unsur sengaja. Sengaja dalam artian gini. Berarti sudah tahu ya Pak sebelumnya. Sudah tahu. Kalaupun memang sekarang kalau misalnya dari tingkat kecil saja dari desa, kalau misalnya APBD-nya sudah direncanakan, sudah dianggarkan, tinggal realisasi saja kan. Nah, tapi dalam proses pelaksanaan misalnya banyak juga yang tidak sedikit juga yang banyak mengeluh tentang saya sudah mengabdi tapi kok saya nggak dapat untung gitu. Karena ada yang berpikiran seperti itu. Tapi korupsi itu biasanya pasti apakah seperti pembangunan yang harusnya bikin jalan jadi tidak dibikin jalan gitu, tapi untuk kepentingan pribadi beli ini, beli itu. Nah, itu kan ada tingkat kesengajaan. Kalaupun ada unsur ketidaksengajaan atau tidak mengetahui tentang anggaran atau apa atau pengadaan, itu kan dia harus paham ketika dia sudah menjadi minimal misalnya sudah jadi kepala desa, dia harus tahu nih bagaimana pengelolaan. Nah, makanya hadirlah jaksa jaga desa, hadirlah pendampingan hukum melalui bidang datun juga ada. Nah, ini kalau jaksa jaga desa dari intelijen. Nah, itu salah satu strategi kita meminimalisir yang keuangan baik itu ada di yang ada di desa-desa. Jadi untuk sesuai aturan gitu loh. Jadi untuk meminimalisir tingkat penyalahgunaan keuangannya gitu loh. Jadi kalau korupsi biasanya rata-rata itu sengaja. Pasti ada unsur sengaja dan cari uang di situ. Gimana kita bisa dapat untung? Kok kita kerja gini-gini aja? Kadang kan ada yang berpikiran seperti itu kan. Nah, bagaimana kita dapat lebih? Jadi intinya bekerja itu harus ikhlas, ya kan? Kita sudah digaji atau misalnya kita harus ikhlas dalam melaksanakan kewenangan atau amanah yang kita emban gitu, seperti itu. Seperti itu ya untuk Teh Wulan, ternyata yang paling banyak yang sengaja. Nah, ada lagi ini dari siapa ini, dari Kang Doni di Arwinda Karangtengah. Oh ya, terima kasih. Izin bertanya Pak Jaksa, bagaimana teknis proses pendampingan terhadap pelaksanaan anggaran desa, dan apakah ada sistem pelaporan pada program Jaksa Jaga Desa ini bagi masyarakat bila ada indikasi penggunaan anggaran desa yang tidak tepat sasaran katanya Pak. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini bukan pendampingan ya. Jadi Jaksa Jaga ini lebih kepada sosialisasi ya, memberikan informasi. Jadi kalau pendampingan ada lagi di bidang datun. Nah, pendampingan seperti apa nih terkait pengelolaan keuangan desa? Bukan pendampingan dari pekerjaannya dilihat atau selesai. Pendampingannya lebih kepada apakah pekerjaan ada manef namanya, monitoring dan evaluasi. Nah, itu pendampingan, salah satu pendampingan kita ke salah satu
pelaksanaan ADD-DD yang ada di desa, kita melakukan manev ke desa, apakah tata kelola administrasinya sudah baik dan benar. Tentunya kita kaji, bukan berarti kita mengkritisi pekerjaan dari inspektorat yang sudah misalnya dia melakukan pengawasan gitu. Tapi kan ini salah satu bentuk pendampingan kita, bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar gitu loh. Nah, selain itu apakah ada pelaporan di sistem jaga desa ini? Nah, terkait dengan pelaporan, kalau pelaporan kita kan ini bentuknya sosialisasi ya ke desa-desa. Kalau pelaporan kan kalau misalnya dalam proses pelaksanaan penggunaan ADD atau DD masyarakat menemukan kejanggalan dalam pekerjaannya atau misalnya tidak sesuai, bisa dilaporkan. Tapi dengan disertakan bukti yang kuat. Jangan sampai melaporkan ke kami tapi ujungnya jadi fitnah, bukan nyatanya tapi lebih kepada persaingan atau masalah pribadi tidak bisa menjadi kades, dilaporkan yang kades ininya atau masyarakat yang kesal secara subjek dan ujungnya nanti jadinya fitnah gitu loh. Tapi tetap apapun laporan yang masuk ke kita tindak lanjuti kebenarannya dan kita selalu koordinasi dengan inspektorat daerah. Nah, kebetulan ada rekomendasi. Jadi kalau misalnya sudah ada hasil pemeriksaan APIP, jadi berdasarkan perjanjian kerjasama antar kementerian dan kementerian dalam negeri dengan kejaksaan dan kepolisian serta aparat pengawas internal APIP, ini sebagai pengetahuan juga dengan aparat penegak hukum. Nah, terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, ini ada kerjasamanya nomor 119 tahun 2018. Nah, dalam isinya pasal 7 paragraf 3 pemeriksaan investigatif atau penyelidikan, para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya. Dalam artian para pihak itu APH. Jadi kalau ada laporan sesuai dengan kerjasama tersebut itu ditindaklanjuti dengan sesuai kewenangannya. Nah, adapun pihak pertama menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan atau administrasi atau pidana. Jadi biasanya oleh inspektorat dulu. Kalau misalnya temuannya besar dan tidak bisa dikembalikan dan sudah dikasih batas waktu, biasanya diserahkan ke kejaksaan. Tapi kalau kecil biasanya langsung dikembalikan gitu loh. Jadi ada tindak lanjut dari inspektorat daerah dulu sesuai dengan MOU tersebut. MOU ya Pak ya. Jadi seperti itu. Biasanya MOU itu siapa-siapa Pak? Kejaksaan berarti lebih itunya? Tadi MOU-nya itu kejaksaan. Kementerian Dalam Negeri, kemudian kejaksaan, kepolisian. Oh, ada kepolisian juga ya Pak? Ada kepolisian juga. Ini MOU-nya tentang koordinasi aparat pengawas internal APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau ada masyarakat masuk laporan ke kita koordinasi dulu. Nah, kadang-kadang kan masyarakat itu tidak hanya laporan ke kejaksaan, tapi laporkan ke kepolisian, ke mana, ke pemerintah daerah, atau KPK atau kemana segala macam. Nah, kita ada MOU-nya terkait masalah pelaporan tersebut. Ih, jelas sekali ya, seperti itu ya. Buat siapa tadi tuh yang bertanya tuh? Oh, Kang Doni ya di Arwinda. Ada lagi dari Kang Reno di Cilaku. Assalamualaikum Pak Jaksa. Apakah kepala desa adalah termasuk penyelenggara negara? Apabila kepala desa melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa, proses peradilannya nanti seperti apakah? Tipikor atau peradilan umum katanya Pak. Baik. Kang siapa tadi? Kang Reno. Kang Reno. Terima kasih pertanyaannya Kang Reno. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 itu kan dikenal istilah penyelenggara negara. Nah, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 dikenal istilah pejabat negara. Dari kedua undang-undang tersebut, istilah penyelenggara negara mencakup pihak-pihak antara lain nih pejabat negara pada lembaga tinggi negara, yaitu presiden atau wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota majelis pemusyawaratan rakyat dan lain sebagainya. Kemudian menteri, gubernur, pejabat negara, bupati, wali kota. Nah,
dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan kepala desa. Jadi kepala desa tidak termasuk dalam penyelenggara negara. Nah, bagaimana kalau penyalahgunaan bagaimana kalau kepala desa melakukan penyalahgunaan tipikor? Bagaimana proses peradilannya? Tetap masuknya ke peradilan tipikor. Sama kayak misalnya apakah gubernur, bupati yang melakukan tindak pidana tipikor tetap masuk ke pengadilan tipikor yang ada di Bandung. Dan prosesnya pelaksanaannya apakah itu kalau dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, kalau di kejaksaan kita langsung melimpahkan ke pengadilan. Tetap harus melalui pemeriksaan, nanti ditetapkan tersangka, setelah tersangka baru kita buat berkasnya, dilimpahkan ke pengadilan, baru kita buktikan di pengadilan melalui JPU gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu ya, berarti bukan termasuk penyelenggara negara ya Pak ya? Ya. Oke, untuk kepala desa sendiri, Kang Reno seperti itu ya? Ya, terima kasih ya sudah gabung lewat WA-nya. Ini Pak kembali ke tema Pak, jaksa jaga desa. Nah ini sejauh ini Pak, misalkan ya tetap aja ketika sosialisasi sudah dilakukan, pemahaman sudah terus dilakukan, tapi si Pak Kadesnya tuh nggak paham-paham gitu Pak, ataupun nanti ada kepala desanya yang menolak gitu Pak. Nah itu nanti seperti apa Pak? Jadi tidak mau gitu ada keterlibatan dari kejaksaan. Nah itu bagaimana seandainya itu terjadi Pak? Nah mungkin nggak itu terjadi gitu? Mungkin aja. Jadi kalau sudah niat, yang tadi saya bilang kalau sudah niat sengaja, udah dikasih tahu susah, tidak sesuai. Sebenarnya kan simpel aja. Kalau jadi kepala desa dikasih dana desa atau anggaran dana desa, ya disesuaikan, dikerjakan dengan sesuai APBD yang sudah ditetapkan gitu loh. Tinggal pelaksanaan aja gitu loh. Jadi kalau masalah tidak mengerti kan bisa belajar ya. Iya. Nah sebenarnya kan harus dirubah mindset pemikirannya dalam pengelolaan dana desa. Nah kalau pertama harus sesuai ketentuan dan peraturan undang-undangan yang berlaku, atau dalam istilah selamat gitu. Kalau mau selamat ya harus sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Nah kemudian kalau mau mindset yang kedua harus ada juga yang tidak seperti itu. Kalau punya pemikiran untuk melaksanakan korupsi, biasanya mindsetnya itu tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Kalau udah tidak sesuai, udah itu perbuatan korupsi. Jadi intinya cuma satu. Kalau ada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dilaksanakan, nah itu kalau mau selamat. Kalau tipikor berarti itu tidak sesuai dengan ketentuan. Sudah ada ketentuannya, dia pakai ketentuan sendiri kadang-kadang kan. Nah udahlah, gimana saya kan yang jadi kepala desanya gitu loh. Padahal sudah dikasih sosialisasi dari jaga desa gitu loh. Nah kemudian ada niatnya jahat untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah itu bisa saja yang dilaksanakan oleh beberapa kepala desa yang beranggapan bahwa untuk mencari keuntungan pribadi gitu. atau karena dia berpikir wah saya udah jadi kepala desa, banyak pengeluaran nih, ya kan? Padahal kan untuk mengembalikannya harus ini korupsi. Nah itu jangan sampai ya kan. Padahal kan itu amanah, kita dipilih masyarakat, jadi kita sesuaikan apa yang sudah kita gunakan sesuai dengan anggaran yang sudah diberikan, kita sesuai APBD, sesuai aturan gitu. Jadi seperti itu. Iya, selamat siang ya buat Kang Asna, ini Bah Janu. Selamat siang Teteh, Pak Jaksa. Selamat siang juga. Ini sedang menyimak katanya Pak. Terima kasih informasinya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Ada lagi ya Pak yang bertanya ini Kang Ferry. Katanya banyak kepala desa di Cianjur yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, apakah ini sudah selesai Pak keputusan atau bagaimana katanya Pak? Emang ada Pak di Cianjur? Mungkin kalau yang kemarin ya, tahun kemarin, kalau yang tahun kemarin kan mungkin udah beberapa yang lalu ya, maksudnya udah tahun yang lalu. Kalau yang untuk kemarin itu masih belum ada. Masih kita fokus di tindak penanganan tipikor yang lain. Nah, cuman biasanya kan kalau ada tipikor itu yang seperti saya bilang, kalau ada pengaduan terus sudah kita koordinasi dari MOU yang sudah ditetapkan dari APIP tersebut. Kalau misalnya kerugiannya besar, total loss, misalnya ada dana pencairan dalam desa itu sampai 1 miliar tapi tidak dipergunakan sama sekali, wah itu kita turun. Tidak terlepas dari itu juga penanganan tindak pidana korupsi, itulah makanya ada MOU Kementerian Desa dengan Jaksa Agung itu untuk meminimalisir gitu loh.
tetap kalau ada pengaduan atau temuan di lapangan terkait penyalahgunaan kita tindak lanjuti. Nah sementara ini kalau di kejaksaan masih dalam penanganan tipikor lainnya, ya mungkin nanti bisa kalau mau menanyakan proses atau segala macam kan kita sesuai dengan proses on the track, tapi kalau untuk penanganan desa masih belum ada karena tetap karena kita seperti itu, karena gencar dalam melaksanakan pendampingan dan jaga desa, sistem sosialisasi seperti ini, jadi seperti itu. Oke, ada lagi ini Pak, masih dari Kang Fahmi Pak yang tadi di Solok Pandan. Bagaimana Pak kalau misalkan mau minta bantuan ke kejaksaan terkait dengan pengelolaan anggaran desa Pak, bisa langsung atau harus bersurat katanya Pak. Nah itu mangga Kang Fahmi, kalau di kita kan ada pelayanan hukum gratis ya. Oke. Nah pelayanan hukum gratis itu adanya di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi Kang Fahmi kalau mau konsultasi silahkan bisa ya, Pak? ke kejaksaan, datang langsung terkait permasalahannya apa, nanti kita kasih solusi secara hukum. Pokoknya tidak dipungut biaya sepeser pun, bisa ke sana. Atau nanti Kang Fahmi mau di desa mana, kita bisa lakukan sosialisasi di situ. Tapi tentunya tidak hanya Kang Fahmi aja, biar tahu semua. Jadi kita semua kepala desa kita undang dan nanti kita adakan di satu tempat terkait dengan jaksa jaga desa atau maupun dengan pendampingan hukum dari bidang Datun. Mantap, ya, itu kan nggak baik bagaimana, ini baik sekali kan. Ini Pak, tapi sudah rencana Pak dimulainya kapan Pak ini? Apa karena kan ya Cianjur? Kita mulai di bulan ini. Mungkin nanti kita agendakan di kecamatan mana dulu, nanti kita kumpulkan desa-desa, atau misalnya kita mau mengarah ke desa, tapi kita kumpulkan di salah satu desa di sini misalnya, dengan pertimbangan jarak tempuhnya dan itu segala Pak macam. Desa ini termasuk kelurahan, nanti bisa nggak Pak itu atau bagaimana Pak? Beda ya Pak ya? Kalau gimana Pak? Ya jaksa jaga desa kan khusus untuk ke desa, ya, Pak, ya kan? Ya kelurahan juga bisa ikut. Kalau bisa kan ikut nanti ya, kalau Pak, ya, kita adakan di kecamatan. Nah itu. Karena kan tidak semua kecamatan ada kelurahan ya. Iya, betul Pak. Bisa. Bisa ya Pak ya. Kita terasa ya Pak. Sebelum pamit Pak, ada hal-hal yang ketinggalan untuk disampaikan terkait dengan jaksa jaga desa, ada lagi nggak Pak? Sementara cukup yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi jaga desa ini. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa Pak? Yaitu namanya jaksa menjawab masyarakat. Jaksa menjawab masyarakat. Ih keren ya Pak. Jadi ini ada edaran dari Bapak Jaksa Agung, percepatan menjawab pengaduan masyarakat. Jadi diharapkan kalau ada masyarakat yang mau melaporkan langsung, baik lisan maupun tulisan, kita akan jawab dengan secepat mungkin. Apakah itu permasalahan hukum atau permasalahan lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan jaksa jaga desa ini bisa memberikan informasi manfaat bagi para kepala desa yang khususnya mendengarkan Cianjur FM dalam pengolahan atau nanti kita dampingi atau sosialisasi hukum terkait dengan pengolahan keuangan dana desa dan anggaran dana desa. Siap. Jadi mungkin seperti itu. Seperti itu Pak ya. Dan sebelum pamit juga pastinya harus ada himbauan Pak khusus untuk program jaksa jaga desa, tema yang kita bahas sekarang. Himbauan untuk masyarakat ataupun para kepala desa yang ada di Kabupaten Cianjur seperti apa? Mangga Pak. Baik, himbauannya tetap kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Himbauannya pokoknya mudah-mudahan semua yang mendengarkan dan khususnya pada kepala desa kita berubah pola pemikiran atau mindset kita, hidup dengan sesuai aturan yang berlaku. Kalau mau selamat ya Pak. Nah, kalau tidak mau selamat itu sudah pasti bisa dikategorikan bisa korupsi dan lain sebagainya. Jadi berpikir terus positif ke depan terhadap sesama dan semoga khususnya dalam musibah yang kita alami ini kita tetap mengerjakan tupoksi kita di desa, khususnya mengabdi ke masyarakat, ikhlas dan jangan memanfaatkan menyalahgunakan momen atau dalam keadaan musibah seperti ini. Ya, Pak. Karena sebagai himbauan aja, korupsi dalam bencana alam seperti ini bisa dituntut
hukuman mati. Nah. Jadi itu saja. Terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mitra Cianjur FM talkshow kita kali ini di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cianjur. Alhamdulillah ya, terima kasih juga. Aduh Pak Jaksa, terima kasih alhamdulillah sudah hadir ke sini. Nih wawasan tentang ini jadi nambah lagi Pak. Terima kasih ya Pak. Dan juga ini terima kasih buat Mitra Cianjur FM yang sudah gabung, yang sudah bertanya. Tadi tentunya langsung dijawab oleh Pak Jaksa. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi, boleh seperti tadi disampaikan juga Pak Jaksa, boleh apa ya, konsultasi dan lain sebagainya. Boleh. Dan tentunya mohon maaf kalau ada salah. Nah, dari kami yang bertugas Nai Surayuni dan juga terakhir dengan Bapak siapa boleh? Imam Tauhid. Pamit undur diri dari ruang dengar mitra semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,5 Cianjur FM, Radio Kamamet Balarea.